Sampai Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi disebabkan empat sebab. Yang pertama, li jamaliha. Itu biasanya kalau laki-laki pandangan pertama cantik. Kalau perempuan, getaran pertama dari kuping. Pujian, sanjungannya, itu membuat dia lupa betul-betul hanyut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini saya Rizal Haq kembali hadir menyapa ikhwan akhwat dalam program acara Psikologi Keluarga. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita seperti biasa. Ada Bapak Abu Bakar Baraja, psikolog. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga Ustadz Hussein Alatas, guru kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz ya? Semua sehat. Alhamdulillah. Dan ikhwan akhwat, di kesempatan ini saya mendampingi beliau-beliau karena Mbak Nuning izin ya. Biasanya Mbak Nuning yang mendampingi. Insya Allah pekan depan beliau kembali mendampingi. Nah, ikhwan akhwat, untuk memulai pertemuan ini seperti biasa kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Hussein Alatas. Kami persilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah telah kita buka bersama dengan pembacaan Quran surah Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memetik pelajaran dan ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, guru-guru kita di kesempatan ini. Seperti biasa, kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar hasil yang dikirimkan ke nomor hasil. Ini ada 3 pertanyaan, mungkin yang 2 pertanyaan hampir senada ya mengenai keturunan, dan juga yang ketiga pertanyaan mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Saya coba bacakan dari hamba Allah, keduanya tidak menyebutkan namanya. Ustadz, bagaimana kita merasa ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika kami tidak kunjung mendapat keturunan ataupun takdirnya nanti kita tidak dikaruniai keturunan sama sekali? Pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah juga. Dalam surah At-Tin ayat 4 bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Bagaimana dengan anak yang terlahir tidak sempurna, cacat fisik ataupun mental, seperti contohnya Down syndrome? Apakah ini bertentangan dengan ayat tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang tua yang diamanahkan anak seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Ustadz, saya seorang istri pernikahan 15 tahun. Saya merasa berjuang sendiri. Saya yang mencari nafkah untuk keluarga dan untuk pendidikan anak-anak. Saya jualan kecil-kecilan di rumah. Suami saya sering tidak bekerja dan pergi dari rumah dan tanpa kabar. Anak masih sekolah semua. Mohon nasihatnya Ustadz, bukan karena masalah ekonomi, tapi saya merasa suami tidak bertanggung jawab. Saya ikhlas membantu mencari nafkah untuk keluarga, tapi saya merasa lelah harus berjuang sendiri dan suami sering pergi dan tidak ada kabar.
Dan saya sudah merasa lelah ingin bercerai, katanya Ustaz. Saya benar-benar siap untuk berpisah dan saya tidak berpikir untuk menikah lagi nanti. Hanya ingin membesarkan anak-anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian Ustaz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Apabila kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwa apa yang Allah pilihkan bagi kita itulah yang terbaik buat kita, dan kita memahami bahwasannya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita tapi tidak meninggalkan kita. Allah menguji kita dan menjadikan kehidupan dunia ini merupakan ladang ujian. Dunia bukan merupakan tempat kita beristirahat, tempat kita mencari kesenangan, karena semuanya hanya merupakan ilusi. Semuanya akan sirna dan fana, sedangkan kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sejati. Dan setiap orang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian sesuai dengan kebijaksanaan. Setiap ujian yang Allah berikan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jangan kita beranggapan ada sebagian orang yang bebas dari ujian. Dia tertawa senang, gembira, bahagia, hidupnya dimudahkan, penampilannya cukup menarik bersama istri dan keluarganya. Lalu sebagai orang mengatakan, coba saya bisa menikmati sedikit saja dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Dia tidak tahu bahwa senyum yang menghiasi wajah mereka, tawa, kebanyakannya hanya merupakan make up yang menutupi wajah asli mereka yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bagaimana penderitaan, kegelisahan yang mereka rasakan. Bahkan mereka merasa hidup mereka tanpa tujuan. Mereka memamerkan berbagai macam kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, berpenampilan baik hanya sebagai casing. Karena setiap orang tidak akan lepas dari ujian. Bahkan seandainya dia bersembunyi di sebuah pulau kosong, Allah akan kirimkan ujian yang menguji dirinya. Sampai terlihat dan nampak dengan jelas siapa yang terbaik amalnya. Dari pertanyaan pertama tadi, pasangan suami istri yang mohon petunjuk agar diberikan kesabaran dan keridhaan karena sekian lama dia tidak mendapatkan keturunan. Mungkin saja sampai akhir hayat mereka tidak menerima keturunan. Sebahagian lagi manusia kita jumpai Allah berikan kesuburan. Allah berikan buat dia anak yang banyak. Justru mereka berusaha untuk apa? Untuk menahan, bahkan kalau perlu memadamkan kesuburan istri mereka. Jadi kita lihat dua kontradiksi. Satu mengeluhkan karena tidak punya keturunan, satu lagi mengeluh karena apa? Terlalu subur. Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, kejadian di Mesir. Pasangan suami istri yang tinggal di pedalaman di wilayah Asyut. Pedalaman yang cukup jauh dari Mesir ini, cukup jauh ya. Tinggal di pedalaman, rumah mereka pun terbuat dari tanah. Biasa di Mesir, di pedalaman-pedalaman,
Mereka buat rumah mereka itu berlapisan tanah, pada musim panas sejuk, pada musim dingin hangat. Pasangan suami istri yang sederhana mereka menikah, laki-laki mendapatkan wanita yang diidam-idamkan, begitu juga wanitanya yang berasal dari sama-sama penduduk kampung. Setelah mereka berumah tangga, tidak lama kemudian, ternyata pasangan suami istri melahirkan anak kembar. Mereka sambut dengan gembira, luar biasa bersyukur pada Allah. Mereka bukan orang yang punya sekian banyak orang tidak mendapatkan anak. Allah berikan dia langsung 2 anak. Suami istri kerjasama untuk merawat anaknya. Ternyata kebahagiaan mulai berubah menjadi cobaan buat mereka. Setahun kemudian ternyata istrinya melahirkan anak lagi. Ternyata melahirkan kembar. Mereka masih merawat anak mereka yang kembar, sekarang sudah dapat lagi anak kembar. Tapi mereka pada saat tersebut masih menerima dengan hati lapang. Walaupun berat bagi mereka kehidupan yang sulit, ya. Mereka harus bekerja keras, dan ibu tidak mungkin memiliki pembantu karena mereka hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Subhanallah, ternyata beberapa lama kemudian istrinya hamil kembali. Akhirnya suaminya berkata pada istrinya, bukan saya tidak mencintai kamu, tapi cobaan cukup berat buat saya maupun buat kamu. Seandainya kamu melahirkan kembar 2 lagi, maka sebaiknya kita berpisah. Maklum orang awam kan? Orang awam berpikir sederhana. Mereka beranggapan dengan bertambah anak, maka hidup mereka bertambah sempit. Ini ujian dari Allah menguji kita. Si istri bersedih kan? Karena bukan kesalahan dia melahirkan kembar. Bukan dia yang mengatur. Allah kasih, subhanallah, si istri berdoa kepada Allah agar tidak melahirkan 2 anak kembar seperti sebelumnya. Suami juga berdoa. Subhanallah, pada saat melahirkan, begitu melahirkan 1, karena dulu kan tidak ada USG. Melahirkan 1, ternyata mulas kembali, keluar anak yang kedua. Ternyata tidak sampai di sana, keluar yang ketiga. Bayangkan coba. Si suami begitu melihat keluar anak yang ketiga, si istri bingung. Nasibnya di tiang gantungan. Artinya suaminya akan apa? Meninggalkan dia. Si suami langsung pada saat tersebut terhentak. Dia tidak ridho dengan anugerah Allah. Mendapatkan 2 anak. Bukan dosa istrinya. Akhirnya memberikan 3 anak. Langsung pada saat itu juga si suami sujud mohon ampun pada Allah. Dia mengatakan, ya Allah tidak akan menolak berapapun yang kami berikan. Tapi bantu kami dan murahkan rezeki kami. Allah kasih, subhanallah, begitu dia mendapatkan 3 anak, Allah murahkan rezeki mereka. Hingga berkembang menjadi orang yang terkaya di kampungnya. Jadi sebetulnya, kita ini sering kali tidak menerima ujian yang datang dari Allah, akhirnya menambah berat beban di hati kita. Kita kalau hidup di dunia ini seorang diri, atau hanya bergantung pada usaha kita, pikiran kita, akal kita, niscaya kita akan terkapar. Karena tantangan hidup jauh lebih berat daripada kemampuan kita. Tapi begitu kita kembali pada Allah, berpegang kepadanya, kita jadikan Allah sebagai harapan kita, dalam semua perjalanan hidup kita, Allah akan turun tangan. Oleh karena itu Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama yang beriman, bersama yang kafir, yang taat dan bermaksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menunggu dari orang-orang yang kafir maupun yang bermaksiat untuk datang kepadanya. Bertaubat kembali kepadanya. Sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan dari mereka-mereka yang sedang lupa karena kesenangan kelapangan, Allah nantikan mereka untuk kembali padanya. Di saat mereka masih belum kembali, Allah berikan cobaan yang berat baginya supaya dia ingat pada Allah. Jadi cobaan pun yang datang merupakan apa? Merupakan peringatan dari Allah supaya dia kembali kepadanya. Tidak pernah sekalipun orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, bahkan yang kafir kalau datang kepada Allah, Allah akan katakan, kenapa baru hari ini? Allah tidak sebutkan kesalahan yang dulu, tapi Allah janjikan ampunan dan rahmat. Jadi bagi kepenanya yang pertama, bagaimana kita bisa ridho dengan ketetapan Allah yang belum menganugerahkan anak bagi keduanya, atau mungkin tidak akan mendapatkan anak. Apa yang Bapak Ibu alami bukan merupakan cobaan yang pertama. Sekian banyak orang mengalami hal yang sama. Di antara mereka bahkan Nabi Zakaria. Bahkan sebelum Zakaria, Nabi Ibrahim sampai hari tua baru mendapatkan anak. Sampai Siti Sarah ketika mendengarkan malaikat membawa kabar gembira, sambil menampar wajahnya, ajuzun aqim. Masa mungkin nenek-nenek yang sudah tua akan melahirkan seorang anak? Tapi di sini Allah mau tunjukkan kekuasaannya. Kalau sebab membatasi kita, maka sebab yang ditetapkan Allah tidak membatasi kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jadi jangan kita beranggapan kondisi seorang wanita yang mandul atau kondisi laki-laki yang tidak subur membatasi dia untuk mendapatkan keturunan. Dari seorang wanita tanpa seorang suami, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan Isa bagi Maryam. Dari ketiadaan Allah menciptakan Adam. Betul enggak? Kemudian lahir Hawa juga merupakan belahan jiwanya Adam alaihi wassalatu wassalam, yang sering kali membuat doa kita ini tidak memberikan ketenteraman karena kita batasi kekuasaan Allah dengan sebab dan batasan-batasan yang Allah tentukan bagi kita tapi tidak berlaku untuk Allah. Api yang panas membakar itu merupakan hukum Allah. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk Allah. Maka Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menyala, membakar kayu, tapi Ibrahim duduk dengan tenang, merasakan kesejukan. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk memberikan bapak ibu saat ini anak keturunan. Tapi Allah menguji ibu terlebih dahulu. Allah menguji agar bapak ibu juga dengan ujian ini terbuka kesadarannya, keyakinannya, kepasrahan kepada Allah. Karena kita memuji Allah bukan hanya pada apa yang Allah berikan, tapi pada apa yang Allah tahan juga mengandung hikmah. Alhamdulillah alal man'i wal ata wa alal usri wal yusri wa ala ad-dhiqi was sa'ah. Segala puji bagi Allah pada saat dia menahan. Segala puji bagi Allah pada saat dia memberi. Segala puji bagi Allah pada saat kita dalam kesempitan. Segala puji baginya dalam kelapangan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mudah. Begitu pula pada saat susah. Jadi jangan kita beranggapan hanya pada saat kemudahan, ya, itu merupakan nikmat. Tidak. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menahan dan belum memberikan kita, itu merupakan nikmat yang selalu menarik kita pada Allah Ta'ala. Jadi hendaknya Bapak Ibu menerima ketentuan Allah. Mohon pada Allah agar dianugerahkan keturunan. Tapi jangan sampai di sana. Mohon kalau diberikan keturunan, menjadikan mereka anak dan anak keturunan yang soleh. Jangan menjadi anak yang durhaka yang akan menyakiti Bapak Ibu. Jadi mohon. Katakan Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Seperti doa Nabi Zakaria. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri tanpa keturunan. Dan Engkau sebaik-baiknya pemberi warisan keturunan. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini semuanya ujian. Bapak Ibu diuji, saya juga mengalami ujian. Ustadz Abu Bakar juga sama menghadapi ujian. Kang Riza, semuanya termasuk Atep Setiabudi. Cuma setiap orang memiliki ujian masing-masing.
Nah, pada saat kita diuji, kita bersabar dan yakin bahwa Allah telah pilihkan bagi kita yang terbaik. Dan yang terbaik itu yang Allah berikan buat kita, kita syukuri. Jangan kita mengharapkan apa yang ada pada tangan orang lain. Kita hanya melihat secara lahir, belum tentu apa yang mereka rasakan seperti yang kita lihat. Ada seorang belajar pada satu orang ustadz di Ma'had Tahfidz Quran. Ustadznya sudah meninggal dunia, Allah yarhamuh. Seorang yang saleh. Lalu si ustadz berkata pada muridnya, mau nggak kamu menikah dengan putri saya? Karena si anak laki-laki ini baik. Si anak laki-laki mengatakan, siapa yang nggak mau menikah dengan putri Anda? Itu merupakan idaman dari setiap murid-murid kamu semua. Tapi kondisi saya ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan anak. Saya tidak mau sama sekali menyusahkan anak kamu. Karena dia harus suntik, dia harus berangkat ke Malaysia suntik ya, untuk pengobatan dia. Tapi kondisi spermanya nggak subur, bahkan dia mengalami gangguan pada pada buah zakar. Lalu si guru mengatakan, dokter mengatakan kamu tidak akan punya anak. Saya mau tanya, yang menentukan dokter apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bilang, Allah sudah. Kamu, saya tanya, mau apa tidak? Mau, langsung dinikahkan. Tahun kemudian Allah kasih istrinya hamil. Melahirkan 1, 2, padahal dokter memvonis tidak mungkin dapat anak. Yang mengherankan, yang Allah anugerahkan kesuburan menolak untuk punya anak. Bahkan minum obat-obatan untuk mengeringkan kandungannya. Aneh nggak? Yang dicoba dengan kekurangan, mengeluh, yang diberikan kesuburan juga mengeluh. Kalau seandainya Allah harus mengikuti kemauan manusia, langit bumi ini hancur, musnah. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini sebetulnya keberadaan kita karena kehendak Allah. Potensi kita juga karunia dari Allah. Begitu juga bentuk rupa kita, orang tua kita, suku kita. Apa yang kita mau banggakan? Seharusnya kita katakan, lakal hamdu ya Rabb. Bantu kami untuk dapat menjalani hidup ini sebagaimana yang Engkau ridhai. Jauhkan kami dari tipu daya syaitan, agar kami tidak tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang rendah hina yang akan mencelakakan kami dan keluarga kami. Jadi mohon pada Allah, lalu serahkan padanya pilihan yang terbaik buat Bapak Ibu. Tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu harus tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan suara dan doa hambanya tanpa melihat latar belakang dan kedudukannya. Terkadang seorang rakyat jelata yang hatinya betul-betul yakin dan berbaik sangka pada Allah dikabulkan. Sedangkan ulama besar yang hafidh Quran, yang berilmu, dia berdoa tidak dikabulkan. Kenapa? Si awam, rakyat kecil ini, hidupnya betul-betul sepenuhnya bergantung pada Allah. Sedangkan si ulama melihat ilmunya, melihat kemampuannya, dia merasa seolah-olah Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dia datang dengan kebanggaan, yang satu datang dengan kerendahan. Oleh karena itu, siapa yang datang kepada Allah dengan kerendahan, dengan penuh harap, Allah akan kabulkan doanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian jawaban yang kedua. Bagaimana Ustadz? Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Tin tepatnya mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi keadaan bukan hanya lurus, tapi yang sebaik-baiknya dalam keadaan yang lurus dan penuh keseimbangan. Perhatikan di sini, Allah gunakan kata khalaqna, tidak menggunakan kata khalaqtu. Karena apa? Karena Allah dalam menciptakan manusia ini, kehendaknya berjalan menuju kesempurnaan. Tapi terkadang pelanggaran-pelanggaran penyimpangan yang dilakukan si ibu pada masa kehamilan. Atau si bapak pada saat istrinya dalam keadaan hamil. Merokok depan istrinya. Atau si bapak berhubungan liar dengan wanita lain. Setelah itu dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan membawa penyakit.
Si bapak yang membawa penyakit tidak nampak dia punya gejala. Tapi suami yang menggauli istrinya dengan benih-benih penyakit yang dibawa, akhirnya pada saat si anak dikandung, mulai terjadi pembuahan, si anak tersebut ternyata membawa dampak penyimpangan dari suami. Ada yang sumbing, ada yang pertumbuhan kepalanya tidak sempurna, ada yang pertumbuhan organ badannya tidak sempurna. Ini mau tidak mungkin dikembalikan kepada Allah. Tapi apa? Ini kembali kepada intervensi manusia yang menimbulkan kerusakan. Sebagaimana kerusakan di bumi ini yang diciptakan Allah dalam keadaan baik dan penuh keseimbangan, rusak akibat apa? Tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan sebagai akibat ulah perbuatan tangan manusia. Begitu juga ibu yang sedang hamil. Begitu datang terkena pusing atau flu, dia makan obat antihistamin yang dilarang untuk seorang ibu yang hamil. Dia makan obat tersebut pada hamil mudanya, tahu-tahu terjadi pendarahan. Dibawa ke dokter, segera diobati, kandungan bisa dipertahankan. Subhanallah, begitu lahir, terlihat dampak pendarahan tersebut. Ada yang sumbing, ada yang tangannya hilang, ada yang pertumbuhan hidungnya tidak sempurna. Akibat apa? Akibat pelanggaran ibu. Oleh karena itu kita lihat, obat-obatan biasanya diresepkan untuk seseorang, disebutkan, jangan diminum oleh wanita hamil. Termasuk steroid. Jadi ini merupakan hal-hal yang berbahaya. Begitu juga obat batuk yang mengandung alkohol, tidak diizinkan untuk diminum wanita yang hamil. Bahkan bukan hanya minuman, sampai salep pun ada yang tidak boleh dipergunakan untuk wanita hamil. Jadi Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berjalan membawa pertumbuhan manusia menuju kesempurnaan. Tapi karena anak tersebut tumbuh dalam rahim seorang wanita yang juga merupakan apa? Merupakan kandungan yang tidak terlepas dari pengaruh sang ibu, pengaruh ayah di sisinya. Jadi kalau seandainya anak mengalami katakan Down syndrome, coba periksa apa yang dilakukan oleh si ayah dan si ibu. Jangan dia menyalahkan perjalanan ciptaan Allah dan tahapannya. Seperti ada seorang wanita, ini true story. Pada saat dia hamil, dia kesel sama kucing, dimasukin di karung, dibuang ke sungai. Mati dalam keadaan tersisa kan. Begitu dia melahirkan anak laki-lakinya, anak laki-laki tersebut mengalami Down syndrome yang menjadi beban buat dirinya. Kalau dia tidak suka, ambil itu kucing, bisa dibuang ke pasar, di tempat-tempat yang bisa melanjutkan kehidupannya. Tapi dengan masukkan ke dalam karung, dibuang ke dalam sungai, ini penyiksaan dan penganiayaan. Allah paling tidak suka kezaliman walaupun terhadap apa? Makhluk yang dipandang lebih rendah. Jangan kita anggap hanya terhadap manusia. Terhadap hewan pun kalau kita berbuat aniaya ada hukumannya. Jadi ibu, terjadinya katakan hal-hal yang tidak menyenangkan pada bayi yang dikandung seseorang bukan berarti bertentangan dengan ayat Allah, tapi ini merupakan pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada ibu yang mengandung atau pada bapak katakan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, akhirnya berakibat pada anak tersebut. Ada pasangan suami istri datang kepada saya bertanya mengenai anak yang otis. Setiap bulan tuh dia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merawat anaknya. Untuk merawat anaknya itu, mendidik anaknya, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau anak normal biayanya katakan 1 juta, dia bisa sampai 20 juta. Dia kerja di satu perusahaan. Dia mengatakan, Ustadz, bagaimana kita bisa betul-betul apa upaya kita ini membawa anak ini untuk pulih. Saya bilang, coba kamu
koreksi diri kamu. Kalau kamu dalam pekerjaan kamu, dalam usaha kamu, kamu dapatkan dari harta yang haram, hentikan. Pindah ke pekerjaan yang lain. Yang kamu berikan makan kepada anak kamu, atau pada saat kamu menggauli istri kamu berikan makan buat istri kamu, itu yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang kamu terima itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi yang menimpa kamu dari keburukan itu ulah perbuatan kamu. Jadi jangan kamu salahkan takdir Allah, tapi periksa apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu insya Allah berubah, hidup dengan usaha yang baik, berikan makan yang halal, anak kamu insya Allah juga akan berubah. Ternyata dia keluar mengatakan, waduh, resepnya berat amat. Karena sudah asyik, apa? Sudah nyaman menerima hasil yang besar. Jadi kita harus sadari, cobaan yang menimpa kita sebetulnya tidak lepas dari perbuatan kita. Jangan kalau kita sukses berhasil, kita banggakan sebagai hasil usaha kita. Bahkan kita undang orang dalam rangka syukuran untuk menunjukkan kelebihan kita. Bahkan dia mengatakan, siapa dulu dong orangnya? Siapa dulu dong orang tuanya? Siapa dulu suaminya? Siapa dulu istrinya? Membanggakan diri mereka. Begitu mengalami cobaan, kita bisa bilang apa? Semua takdir Allah. Yang buruk dikembalikan pada Allah, yang baik apa? Diklaim sebagai usahanya. Jadi tidak terjadi pertentangan antara firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena apa? Di sini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan anak tersebut menuju kesempurnaan, tangan-tangan ibu atau bapak. Ya. Begitu juga pengaruh polusi lingkungan. Kalau dia hidup di daerah yang berpolusi, bisa menimbulkan efek buruk pada anak tersebut. Oleh karena itu bapak pada saat dia katakan mengharapkan anak untuk menjadi anak yang soleh, dia menjaga kesolehannya. Begitu juga seorang ibu menjaga dirinya, berdoa kepada Allah, dan yakin doa itu apa? Akan menjaga anaknya dari berbagai macam ancaman. Saya ingat ketika istri saya hamil tua, kebetulan hamilnya kembar. Salah satu keluarga saya terkena campak yang berbahaya, yang cukup berat. Akhirnya menular ke anak saya, menular juga kepada ibunya yang sedang hamil. Biasanya campak semacam ini menimbulkan, biasanya anak tersebut bisa cacat. Kita dalam hal ini kan di luar kemampuan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mohon agar Allah menjaga anak tersebut ya dari hal-hal yang tidak baik. Kita berdoa mohon pada Allah dan perlindungannya dengan tulus. Allah kasih alhamdulillah lahir anak kembar dalam keadaan sehat dan mudah. Sedangkan saya kenal satu orang, si ibu kena cacar, anaknya cacat. Jadi berbagai macam wabah dan mara bahaya tidak akan mengenai seseorang melainkan dengan izin Allah. Ini kalau kita berlindung pada Allah Ta'ala, bertobat dari kesalahan kita, mohon agar menjaga istri kita, anak kita, Allah jaga. Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli pada kalian kecuali kalau kalian minta. Masa minta sama Allah saja kalian nggak mau? Betul nggak? Dan minta dengan yakin dan husnudzan kepada Allah. Jadi Allah nggak pernah meninggalkan kita, cuma kita ini kalau kuat, lagi kaya, lupa sama Allah. Ingat sama teman-teman jalan-jalan ke sana kemari beriforia. Ngajak istri jalan ke Bali, ngajak istri untuk bersenang-senang, padahal orang di sekeliling kita dalam keadaan susah. Mestinya kita nikmati sebagian, berbagi dengan sebagian pada orang-orang yang susah. Ingat diri kamu dulu, nggak punya apa-apa sama sekali. Betul nggak? Jadi kalau seandainya kita ingat pada Allah pada saat senang, Allah juga akan ingat kita pada saat susah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang terakhir tadi? Masalah rumah tangga, Ustaz. Yang 15 tahun menikah sudah lelah. Ya, sebetulnya nasib ibu ini ya, mengenaskan. Tapi ibu harus tahu, yang ibu alami dari derita dan cobaan ini akan menjadi bekal yang sebaik-baiknya di hari kemudian nanti. Perjuangan yang ibu lakukan, di mana perjuangan suami ibu ambil alih. Ibu bersabar,
dan minta pada Allah untuk menerima perjuangan ibu. Adapun seharusnya suami yang tidak bekerja seharusnya tahu diri. Dia bantu istrinya. Istri bekerja, dia bekerja di rumah, bersihkan rumah, jaga anak, besarkan hati istri. Dan dia bisa menggantikan istrinya kan di warung. Betul nggak? Tapi kalau istrinya bekerja, ngurus anak, ngurus sekolahnya, si bapak luntang-lantung sana kemari, apalagi kalau minta uang rokok. Ini bapak seperti ini, ya tidak layak menjadi bapak. Tidak layak juga menjadi suami. Yang dinikahi seorang manusia, ya, ada saat-saat lemah. Dia berharap kalau sampai suaminya itu, ya, paling nggak membantu dia. Kalau sudah nggak bisa mencari nafkah, bantu untuk menjaga anaknya, mengantar anaknya sekolah. Kemudian juga berbelanja, katakan dia buka warung, suaminya yang belanja. Kan nikmat sekali kan? Tapi kalau suaminya tidak menjalankan tugasnya, berikan nasihat, berikan peringatan, atau kalau ibu tidak bisa, minta orang lain untuk memberikan nasihat pada suami. Tapi kalau dia tidak peduli juga, lebih baik ibu berpisah, tukar dengan suami yang lebih baik. Yang menjadi teman ibu di dunia, teman ibu di akhirat. Menikah lagi bukan kehinaan. Jadi ibu tidak perlu mengatakan, saya tidak akan menikah lagi. Ibu sendiri juga ibu akan pusing. Kalau ada laki-laki baik yang mau menikahi ibu, bertanggung jawab juga, ikut peduli terhadap anak ibu, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau tidak, insya Allah ibu dapat suami di hari akhirat nanti yang lebih baik lagi. Jadi pertama-tama berikan nasihat pada suami. Ajak orang yang berakal, yang bijak untuk memberikan nasihat. Dan ibu tidak perlu curhat sama orang yang bisa bikin tambah sakit hati ibu. Tapi curhat sama orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau tidak mau juga, ibu tukar. Suami ibu serahkan pada orang lain yang berminat. Insya Allah ibu dapat suami yang baik. Jadi dalam hal ini Islam ya, tidak melarang ibu berpisah sebagaimana yang dilarang pada sebagian agama. Bahwa orang yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh sama sekali berpisah. Hubungan suami istri itu ya, tidak lepas dari pilihan. Jadi jangan menganggap itu ditentukan Allah begitu saja. Ya. Kalau nggak mungkin Rasulullah bilang, cari wanita yang salihah yang beragama. Berarti kan dalam ranah pilihan kan? Jangan mengatakan bahwa ini sudah ditentukan Allah Ta'ala. Tidak. Ketentuan Allah disesuaikan dengan pilihan kita. Ini yang namanya takdir mu'allak. Kalau takdir mubram itu, apa-apa yang ditetapkan Allah tanpa ada pilihan kita. Seperti suku kita, bangsa kita, bapak ibu kita, warna kulit kita, bentuk rupa kita. Itu namanya takdir mubram. Nggak ada pilihan kita. Tapi kalau takdir mu'allak, yaitu satu pekerjaan yang kembali pada pilihan kita, hasilnya sesuai dengan pilihan. Orang kalau masukin tangannya ke api panas, kebakar, masukin ke es dingin, betul nggak? Jadi tergantung pilihan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin. Kita menikah dengan laki-laki baik, ya hasilnya kan Masya Allah. Ketemu laki-laki yang apa? Hidung belang, hanya membuat hati kita terbakar setiap saat. Terkena penyakit lagi akibat ulah perbuatan dia. Jadi kita akan mendapatkan hasil tergantung pilihan kita. Oleh karena itu kalau menikah, jangan hanya lihat laki-laki maco. Ganteng ya. Kemudian turun dari mobil. Itu bisa dipinjam semuanya. Ya. Handphone sekarang ada peminjaman handphone. Tapi lihat siapa orang tuanya. Bagaimana laki-lakinya terhadap ibunya. Bagaimana perbuatan bapak terhadap ibunya. Kalau bapaknya memperlakukan istri dengan mulia, si anak insya Allah akan berbuat yang sama. Sholatnya. Kemudian lihat teman-temannya. Jangan tanya, kamu orang baik bukan? Pasti orang bakal bilang baik. Lihat teman-temannya. Kalau teman berkumpulnya orang baik, berarti dia orang baik. Tapi kalau teman berkumpulnya orang nggak benar, walaupun dibilang saya orang baik, bohong. Karena nggak mungkin orang baik bisa kumpul apa? Semua orang nggak benar, mustahil. At-tuyuru ala ashkaliha. Burung nempel sama burung. Betul nggak? Jadi lihat siapa temannya. La tasal anil mar'i wasal an qarini. Jangan tanya seseorang, kamu baik apa enggak? Tanya teman-temannya. Siapa teman-temannya? Jadi dalam hal ini ya, kita jangan beranggapan bahwasannya
jodoh sebagaimana yang sering beredar itu merupakan takdir yang pasti dari Allah. Tidak benar. Kalau memang takdir yang pasti, Allah nggak bakal salahkan dia. Tapi tergantung pilihan kita. Sampai Nabi mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi disebabkan empat sebab. Yang pertama, li jamaliha. Itu biasanya kalau laki-laki pandangan pertama cantik. Kalau perempuan, getaran pertama dari kuping. Pujian, sanjungan ya, itu membuat dia lupa betul-betul hanyut. Kemudian, walimaliha. Yang kedua, hartanya. Capek menumpang hidup aja. Sampai banyak laki-laki pedikur, medikur, ke salon, ngapain? Capek kerja Ustadz. Kita mau numpang hidup aja sama perempuan yang kaya katanya. Yang ketiga wali hasabiha, karena pengaruh keluarganya, namanya ya. Supaya bisa apa? Mendapatkan juga kemuliaan. Ketiga hal ini bukan merupakan apa? Bukan merupakan pilihan yang tepat. Lalu Rasul mengatakan, fadfar bidzatid-din, jadikan peruntungan kamu pada wanita yang betul-betul beragama. Bukan hanya Islam, beragama yang taat pada Allah. Taribat yada, kalau kamu nggak mau memilih disebabkan tiga hal tadi itu, cantik, kaya, atau nasabnya, taribat yada, kedua tangan kamu berlumuran tanah. Artinya hina. Laki-laki kalau kawin sama perempuan karena kecantikannya, dia akan dipermalukan, direndahkan. Begitu juga kalau menikahi wanita karena hartanya. Kalau dia nikah karena kecantikannya, yang demen sama perempuan cantik bukan hanya dia. Nanti banyak lagi laki-laki lain, betul nggak? Akhirnya panas, terbakar, cemburu. Atau pusing, udah masa bodoh amat. Begitu juga karena harta. Begitu juga karena nasab. Tapi kalau dia menikah karena mencari keridhaan Allah, istrinya akan memuliakan dirinya dan menjadi pintu keberkahan baginya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah terjawab. Jawaban dari Ustaz Husain cukup komprehensif juga ya. Insya Allah memberikan nasihat untuk para penanya. Selanjutnya bagaimana pandangan dari psikolog kita, Pak Abu Bakar? Kami silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah. Nikmatnya yang selalu hadir ke dalam kehidupan kita, menjanjikan kepada kehidupan begitu nikmatnya berlapang-lapang. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, itu adalah kenikmatan. Nikmat yang selalu hadir itu akan menjadikan sesuatu yang baik. Apalagi kasus yang pertama. Ketika kasus pertama menunjukkan sesuatu yang baik, tetapi dipikirkan kepada diri kita yang tidak baik. Sebenarnya baik bahwa dia tidak mempunyai anak. Baik, cuman karena dipikirkan kenapa, dia memikirkan kenapa, dia bertanya kenapa, bukan mempertanyakan apa yang terjadi, bukan mempertanyakan apa yang terjadi. Dia bertanya, kenapa saya tidak punya anak? Harusnya dia bertanya, apa yang terjadi? Kedekatannya dia kepada Allah, itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain. Kedekatannya dia kepada Allah, itu yang menjadikan penting buat kehidupannya. Bukan, kenapa saya nggak punya anak? Kenapa saya tidak bisa melahirkan anak? Bukan kenapa, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mungkin berbagai macam yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain. Yang sekarang kita perhatikan, apa yang terjadi? Kejadian demi kejadian itu akan terjadi pada kehidupan kita. Jadi,
Kalau kita menikah nggak punya anak, bukan dari Allah. Bukan Allah yang menyebabkan, bukan. Karena dari diri kita, berbagai macam permasalahan informasi, perbuatan kita, perlakuan kita yang menyebabkan tidak punya anak. Bagaimana dengan yang punya anaknya banyak? Itu permasalahan sendiri. Karena ketika dia bertanya, kenapa? Itu sudah tidak bisa lagi ditawar. Tapi yang harus kita pikirkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ketika dia menanyakan apa yang terjadi, itu mengintrospeksikan dirinya. Mengintrospeksikan bagaimana, oh, saya melakukan perbuatan yang tidak baik, saya akan tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Perlahan-lahan, insya Allah akan datang seorang anak. Oh, mungkin karena perbuatannya, karena melakukannya, karena itu yang membuat mengapa apa yang terjadi kita tidak punya anak. Kalau kita bertanya, kenapa? Kenapa? Itu mempertanyakan, bukan mengintrospeksikan. Dia mempertanyakan berbagaimana kepada orang lain, kepada siapa, kepada Allah. Dia mempertanyakan kenapa. Tapi dia lupa, harusnya dia bertanya, apa yang terjadi? Ketika dia bertanya, apa yang terjadi, mengintrospeksikan dirinya. Nah, kalau dia sudah mengintrospeksikan dirinya, dengan jelas dia akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, pikiran-pikiran yang dia pikirkan, yang mengganggu bagaimana menghasilkan seorang anak, itu yang benar. Jadi kita tinggalkan, kita ganti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak baik diganti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah akan menjadikan kebaikan. Dan apa yang tadi sudah diterangkan dengan detail, itu yang benar. Yang kedua, kita melahirkan seorang anak Down syndrome atau autis, atau sebagai ketidakmampuan dirinya secara fisik. Apa yang terjadi? Ketika kita mengintrospeksikan apa yang terjadi, bukan kenapa kok saya lahir anak ini menjadi Down syndrome. Kalau bertanya kenapa, bukan terjadi pada dirinya, terjadi kepada orang-orang atau pada orang lain, atau pada situasi yang di luar itu kepada dirinya. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita tak bertanya apa yang terjadi, nah itu yang kita harus lihat. Dan ini sudah menjadikan takdirnya. Karena perbuatannya, perlakuannya, akibatnya menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ketika sudah terjadi Down syndrome atau autis atau retarded disability mental, itu permasalahan. Dan kita takdir itu kita terima. Bagaimana kita memperlakukannya. Jadi ketika kita terima dan kita lakukan sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Karena kita sudah mengintrospeksi diri kita bahwa oh ini terjadi karena perbuatan kita yang kurang baik. Oh karena sesuatu yang kita pikirkan yang tidak baik. Karena kita tidak berhubungan kepada Allah. Karena kita tidak ada kaitannya dengan Allah. Nah, dengan seperti itu kita kembali. Nah, setelah hadir, setelah terjadi, ya kita terima. Kita terima. Bagaimana kita
melakukan kebaikan ini. Bahwa Down syndrome itu, autis itu, dan sebagainya, insya Allah itu menjadikan kebaikan buat diri kita. Kalau kita terima dengan baik. Kalau kita menerima dengan baik, ujian itu adalah kebaikan. Karena perbuatan kita bukan dari Allah. Karena perbuatan kita. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu dari Allah. Allah menciptakan kebaikan. Allah menciptakan kebaikan. Enggak mungkin Allah menciptakan yang tidak baik. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Nah, apa yang terjadi? Karena perbuatan kita, perlakuan kita, itu yang menyebabkan terjadinya ketidakbaikan. Menjadi baik karena perbuatan kita baik. Menjadikan menyenangkan karena kita yang melakukan menyenangkan. Ketika terjadinya sesuatu yang Down syndrome, karena perbuatan kita. Autis juga perbuatan kita. Bukan salah Allah. Bukan salah Allah. Kembali kepada diri kita. Jadi bukan salah Allah. Salah siapa? Salah diri kita. Oke. Dan yang ketiga, kita menikah. Menikah itu sesuatu yang baik. Pernikahan itu menjadikan sesuatu yang menyenangkan, bergembira. Tetapi perjalanan berubah. Seorang suami yang tiba-tiba dia tidak bekerja, dia melakukan segalanya yang tergantung pada istrinya. Maka si istri bekerja. Si istri mencari nafkah, banting tulang. Untuk siapa? Untuk keluarga. Melahirkan anak 1, 2, 3. Di sini, sampai dengan usia 15 tahun, dia sudah lelah. Karena perbuatan pertama, kedua, ketiga, kita tidak tahu pertanyaan itu, apakah suami itu dia tidak bekerja ketika yang ketiga, anak yang ketiga, apa yang kedua, kita nggak tahu. Yang jelas, istrinya sudah lelah. Mungkin di tengah-tengah, di usia pernikahan 10 tahun, apa 7 tahun, suaminya tidak bekerja. Ya, kita tidak tahu. Yang penting, istrinya setelah 15 tahun, dia sudah lelah. Sudah lelah. Kenapa kok dia lelah? Karena suaminya pergi, pulang seenaknya. Yang merawat anak-anak, yang membesarkan anak-anak, yang melakukan semuanya istrinya. Kalau peristiwa yang terjadi seperti ini harus kita lihat. Karena suami tidak pernah memberikan nafkah. Dia pergi seenaknya, dia minta uang sama istrinya dan sebagainya. Dan dia selalu seperti itu. Apakah dia menjadikan seorang ayah yang baik? Kalau suaminya, dia menjaga rumah tangganya, walaupun dia tidak bekerja, dia membantu, dia jualan, dia ikut memberikan apa yang menjadikan adonan pisang goreng, yang dia harus, dia ikut, dan dia menjualkan, dia ikut. Itu akan menjadikan kebaikan. Tapi dia tidak mau ikut campur sama sekali kepada istrinya, dia pergi. Pulang nggak ketahuan. Nah, disinilah, apakah saya akan cerai? Baiknya saya akan bercerai atau tidak? Kalau kita cerai, apa yang terjadi? Kalau enggak cerai, apa yang terjadi? Nah, itu pertanyaan. Sekarang yang dijelaskan kepada seorang istri yang tegas. Dia punya penghasilan. Maka dengan tegas kepada suaminya, sampaikan kepada suaminya.
Kalau dia tidak mau bekerja, dia tidak mau melakukan, katakan, sebaiknya kamu tidak usah di sini lagi. Sebaiknya kamu tidak usah di sini lagi. Kita pisah. Kalau benar-benar dia seperti itu, kita pisah. Biarkan memisahkan dirinya dan dia akan berpikir. Kalau dia berpikir, sebulan, 2 bulan, dia akan kembali. Sebelum masa iddah, dia akan kembali. Dan dia katakan, saya mau bekerja. Tapi setelah masa iddah, salah apa itu, dia tidak kembali, insya Allah istrinya menjadikan kebaikan. Jadi, pisahkan, fokuskan dengan anak-anak tanpa sua, insya Allah akan menjadi lebih baik. Insya Allah. Baik Ustadz, Pak Abu Bakar nih dari ketiga kasus ini, terutama kasus yang ketiga Ustadz ya, karena memang banyak sekali kasus seperti ini mungkin yang konsultasi dengan Ustadz atau Pak Abu Bakar pasti sangat banyak sekali. Apakah salah satunya gitu Ustadz, ada juga apa istilahnya penyebab dari kultur atau tradisi di, sebagai contoh di Indonesia lah. Sunahnya kalau nggak salah dulu tuh yang mencarikan jodoh untuk anak perempuannya kan orang tuanya. Tetap nanti minta persetujuannya. Tapi kan zaman berubah, apalagi sekarang zaman media sosial, si perempuan itu mencari jodohnya sendiri. Malah dibiarkan oleh orang tuanya, terutama ayahnya, supaya anak perempuannya mencari jodoh sendiri. Akhirnya kan ketika mencari jodoh sendiri, ketika dia cinta, akhirnya dibutakan. Mungkin tadi ya karakter-karakter suami yang seperti itu, karena awalnya mungkin melihat dia ganteng, atau kelebihan lainnya, dibutakan dan akhirnya menikah dan seperti itu. Nah, apakah mungkin salah satu penyebabnya itu atau sunahnya seperti apa sih Ustadz untuk mencarikan jodoh, terutama untuk perempuan Ustadz, agar mengurangi gitu, meminimalisir hal-hal seperti tadi. Seorang wanita apabila statusnya gadis, maka dengan sendirinya hak orang tua itu penuh. Status orang tua juga sebagai wali. Jadi orang tua punya hak penuh untuk menjadi wali anaknya, memilihkan menantu laki-laki yang terbaik. Menantu laki-laki yang terbaik. Tapi kalau seandainya si bapak ternyata tidak menjalankan tugasnya, malah mau mencarikan menantu hanya asal kaya yang bisa paling tidak menjadi pembantu kehidupan rumah tangganya, maka dengan sendirinya kemauan si ayah tidak diikuti. Kemauan si ayah tidak diikuti. Karena status wali itu bukan menjadi penindas. Wali itu justru mengayomi anaknya, mengarahkan kepada yang terbaik untuk pertumbuhannya. Demikian pula keselamatan agamanya, keluarganya. Maka orang tua wajib mencarikan laki-laki yang terbaik buat anak perempuannya. Jadi walaupun dia seorang gadis, orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua. Tapi dalam waktu yang sama, seorang anak juga tidak boleh memaksakan pilihannya pada orang tuanya yang tidak disukai. Kalau anak perempuan suka sama seorang laki-laki, dia memaksakan pilihannya pada orang tuanya. Orang tuanya harus setuju, dia melakukan dosa di sini. Kalau seandainya pilihannya laki-laki yang baik, yang bertakwa, yang bijak, dengan sendirinya dia berikan masukan untuk orang tuanya. Minta nasihat dari pamannya atau siapa untuk memberikan nasihat buat orang tuanya. Jadi dalam hal ini, peran seorang wali itu penuh dalam mengawasi dan mengarahkan anaknya kepada pilihan yang terbaik. Tapi kalau dia seorang janda, sudah punya pengalaman. Pengalaman, biasanya kalau masih gadis kan lihat yang ganteng, yang menarik. Ya. Tapi kalau seorang janda, saya dia baik-baik, punya pengalaman sebelumnya, dia tahu mana laki-laki yang bertanggung jawab, ya, walaupun penampilannya tidak seperti yang diharapkan, tapi laki-laki bisa menjadi suami yang baik. Oleh karena itu, dia punya hak untuk menentukan pilihannya, orang tuanya. Ya. Kalau ada perlu bimbingan, dia memberikan bimbingan. Kecuali kalau dia memilih laki-laki yang bakal merusak dirinya, mempermalukan keluarganya, orang tua bisa melakukan intervensi. Bisa langsung mengatakan, kami tidak setuju. Dan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
Oleh karena itu, orang tua yang menjadi wali jangan sewenang-wenang. Saya katakan pada saat orang datang melamar anak perempuan, yang pertama saya tanya anaknya, coba kamu lihat, kamu suka apa enggak? Kita perhatikan akhlaknya, pribadinya. Kalau memang orang tuanya baik-baik, anaknya baik-baik, tanya anaknya. Kalau anaknya tidak mau, kita paksakan, akhirnya menjadi bumerang nanti. Kalau terjadi ketidakcocokan, ini sih pilihan Abah, bukan pilihan saya. Betul nggak? Jadi kita punya pilihan, anak juga punya pilihan. Nah, hendaknya pilihan orang tua sama pilihan anak bisa bersatu. Anak menyukai pilihan orang tuanya, ya. Kemudian pilihan orang tuanya merupakan pilihan sebagai pilihan yang terbaik untuk anak perempuannya. Cuma sekarang ini kan orang berpacaran dulu, jatuh cinta dulu, baru setelah itu menikah. Betul nggak? Ada yang pacaran 5 tahun, baru seminggu, sebulan pecah. Karena apa? Sari-sari cintanya sudah habis pada masa pacaran. Seolah wajib bisa pacaran bisa sekarang. Itu dia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak juga perempuan-perempuan yang sadar. Di saat ada seorang laki-laki menyukai, dia bilang, coba kamu hubungi orang tua saya. Nah, orang tuanya nanti mengawasi, mencari, ya, latar belakangnya, lihat kelakuan dan pribadinya bagaimana. Nah, biasanya orang tua yang bijak, perempuan juga anak yang dewasa, mereka insya Allah dalam bimbingan Allah untuk menemukan pasangan yang sesuai. Begitu juga laki-laki jangan dianggap salah pilih tidak berbahaya. Jangan beranggapan dunia tidak apa, tidak sedaun kelor satu. Dunia bukan apa, bukan sekedar apa namanya satu tempat yang kecil, banyak pilihan di hadapannya. Patah satu, 1000 gantinya. Itu memang di mulut gampang. Tapi orang kalau sudah berumah tangga, hatinya ya sudah terisi dengan wanita yang dicintai, walaupun tidak terlalu cantik. Tidak gampang dia bercerai dapat perempuan yang bisa cocok. Ini bukan pelacuran rumah tangga. Kalau pelacuran, dia suka sama suka, bersepakat, kumpul, setelah itu berpisah. Tapi kalau rumah tangga itu, suami istri kalau sudah menyatu, itu menyatunya tidak keparang tanggung. Mendarah dan mendaging. Walaupun mulutnya mengatakan, kamu saya nggak butuh kamu. Kalau saya tinggalkan kamu, saya bisa dapat yang lebih baik lagi. Itu hanya omongan di mulut. Sebetulnya di hati mereka tidak seperti itu. Perempuan juga sama. Walaupun kadang-kadang marah-marah minta cerai, sebetulnya hatinya itu berat pada suaminya. Dia mengucapkan hal ini untuk menguji suaminya cinta sama dia apa enggak. Oleh karena itu laki-laki jangan pelit untuk memberikan pujian, kata-kata manis buat istrinya. Laki-laki yang suka memberikan pujian, kata-kata manis, laki-laki yang paling dicintai oleh istrinya. Walaupun nafkahnya kurang, katakan. Karena ekonominya susah. Ya. Kalau mulutnya manis, penuh berkah, istrinya mencintai dirinya. Ada seorang laki-laki, kebetulan ekonominya jatuh, dia punya 4 istri. Karena dia merasa nggak mampu untuk memberikan nafkah dengan baik pada istri-istrinya, akhirnya dia bilang pada istri pertamanya, saya punya ekonomi susah, kondisi seperti ini. Saya pikir lebih baik kita bercerai aja. Istri bilang, jangan ngomong cerai. Saya nggak mampu untuk menggilir dengan baik. Bahkan ongkos pun berat. Kamu yang penting datang, ini ongkosnya tiap-tiap kamu datang. Datang lagi ke istri yang kedua. Dia bilang hal yang sama, istri menolak. Empatnya nggak ada yang mau dipisah. Kenapa? Karena suaminya ini walaupun bukan orang yang ganteng, gagah, ya, tapi betul-betul menjadi apa? Menjadi pelipur lara, penghibur, kata-kata yang manis, nggak pernah keluar kata-kata kasar, mencaci, memaki. Si perempuan merasa di hadapan suaminya menjadi wanita yang paling cantik. Oleh karena itu, perempuan ya, pertama-tama telinganya. Kalau laki-laki pandangan matanya. Betul nggak? Ya. Oleh karena itu suami istri jangan suka jaim. Jangan suka jaim. Nanti kalau kita terlalu memberikan kesempatan kata-kata yang manis, dia makin kurang ajar pada kita. Tidak. Sikap kasih sayang, perhatian itu akan membuat istri semakin memuliakan kita. Jadi dalam hal ini, hendaknya orang tua bersama anak-anak kerja bersama-sama bermusyawarah untuk mencari yang terbaik buat mereka.
Anak dengarkan nasihat orang tua. Kalau mengatakan laki-laki ini punya kelemahan ini, itu, dan lain sebagainya. Orang tua juga harus dengarkan anak-anak. Terkadang anak perempuan sekarang lebih tahu dari orang tuanya. Orang tua tertarik lihat anak laki-laki baik-baik. Si perempuan ketawa. Saya sering, abang nggak tahu. Coba buka Facebook sama Instagram. Media sosialnya. Ya. Orang tuanya baik-baik rapi-rapi. Di Facebook ini anak laki-lakinya kumpul sama perempuan pakai bikini teman-teman kantornya. Bayangkan coba. Jadi kadang-kadang depan orang penampilannya baik. Tapi Masya Allah, Tabarakallah pergaulannya. Jadi hendaknya juga ayah mau mendengarkan anak perempuannya. Dan ingat, jangan penekanan pada kecantikan, pada nasab, satu suku ya, atau kekayaan. Kalau kekayaan, Allah kuasa untuk memberikan kekayaan yang lebih melimpah dalam keridhaan Allah. Mengenai nasab mulia itu karena apa? Karena orang-orang tua dulu berakhlak baik, bersikap mulia. Akhirnya anak-anaknya dikenal sebagai orang yang bernasab mulia. Jadi nasab itu bukan lahir begitu saja, tidak. Begitu juga berkaitan dengan kecantikan atau ketampanan. Ketahuilah, orang kalau sudah berumah tangga beberapa saat, subhanallah, kalau hanya sebatas kecantikan, pudar sebulan, 2 bulan, dia lihat orang lain ternyata lebih cantik. Apalagi kalau sudah mulai hamil, garis-garis muncul, melahirkan, niscaya penampilannya akan menurun. Kalau hanya itu sebagai perekat, sebentar lagi akan apa? Akan mulai terjadi kejemuan. Tapi kalau perekatnya dari dalam diri seorang wanita yang akhlaknya baik, mulia, hormat pada suaminya, subhanallah, suaminya pergi kemana saja, hati selalu ingin kembali ke istri. Dia dapatkan ketenangan, kedamaian. Dia takut kehilangan ketenangan tersebut. Tapi kalau cantik, mulutnya judes, suka marah-marah, nah pada saat itu, si laki melihat ternyata kok di luar lebih cantik lagi. Bahkan terkadang dipandang pembantunya lebih menarik buat dia. Wal iyadzubillah. Jadi hiasan wanita itu bukan hanya make up-nya. Jangan hanya bolak-balik ke salon. Lidah jaga, selalu senyum ya, dan menjaga apa yang dicintai suaminya, dia bisa kuasai jiwa suaminya. Itu merupakan resep sederhana. Itu orang bilang temu kunci. Kalau orang masak pakai temu kunci itu jadi perekat. Nah, temu kuncinya apa? Pemikat jiwa, akhlak pekerti yang baik, dan kalimah thayyibah. Sabar dalam menghadapi cobaan, insya Allah akan menjadi apa? Akan menjadi kemuliaan bagi suaminya, kemuliaan juga bagi dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Pak Abu Bakar, sekaligus tanggapan dan juga kesimpulan dari bahasa di kesempatan ini. Jadi ketika kita mau menikah, bukan harapan kita, bukan harapan orang tua, tapi bagaimana harapan itu bersama yang menciptakan kebahagiaan. Jadi harapan kita belum tentu, harapan orang tua belum tentu. Jadi bagaimana harapan kita bersama untuk melihat seorang laki-laki yang baik, itu yang mungkin anaknya menemukan sesuatu, mungkin ayahnya menemukan sesuatu, itu yang perlu kita dapatkan. Ketika kita bersama-sama menciptakan, dan disitulah kebaikan, kebersamaan. Kalau misalnya anak memaksakan diri, itu tidak bisa. Ayahnya memaksakan diri, itu tidak bisa. Yang paling penting, bersama. Itu yang terbaik. Melihat wanita, melihat laki-laki, perhatikan bersamanya. Kecuali kalau sudah janda atau duda, itu yang terfikirkan. Dan alhamdulillah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana kita memperhatikan semuanya ini. Kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Insya Allah. Bisa dapat jodoh yang saleh, yang saleh. Yang sudah dapat, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, bimbingan pada pasangannya.
tutup insya Allah hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan penuh berkah buat anak kita, keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, psikologi keluarga untuk kesempatan hari ini. Semoga tadi bagi para penanya dapat terjawab dan juga mendapatkan nasihat yang terbaik dari guru kita. Semoga Allah berikan kekuatan bagi ikhwan akhwat yang tadi mendapatkan berbagai ujian, insya Allah. Insya Allah banyak kebaikan, banyak hikmah di balik ujian ini. Demikian saya Rizal Haq bersama Kang Atep Setiabudi dan teman-teman dari Universitas Dian Nusantara nih yang lagi praktek magang, dan guru kita Pak Haji dan Ustaz Adli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.